Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang teori behaviorisme. Kemudian latar belakang dari judul kami yaitu pendidikan merupakan proses pemberdayaan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf dan mutu kehidupan. Perkembangan pendidikan yang saat ini begitu pesat didasarkan pada proses pembelajaran sebagai inti berhasil atau tidaknya sistem pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, teori belajar behaviorisme merupakan teori psikologi yang materi kajiannya tentang perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Teori ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang bersifat eksperimental dan objektif dan tujuan meramalkan dan mengontrol perilaku. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang diamati, diukur dan dinilai secara konteks. Kemudian teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa lingkungan. Teori belajar behaviorisme memberikan penekanan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Kemudian, teori belajar behaviorisme merupakan teori psikologi yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Teori behaviorisme adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang bersifat eksperimental dan objektif dengan tujuan meramalkan dan mengontrol perilaku. Teori belajar behaviorisme ialah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini sangat berfokus pada peran dan belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku yang reaktif atau respons. Teori belajar behaviorisme menurut Ivan Pavlov. Biografi singkatnya yaitu Ivan Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di sebuah desa kecil di Rusia Tengah dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Ia adalah seorang fisiologi dan dokter dari Rusia. Pavlov bersekolah di seminar teologi. Pavlov merupakan seorang ilmuwan yang mengabdikan dirinya untuk penelitiannya. Pavlov memandang bahwa ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat menjadi sarana belajar tentang berbagai masalah yang ada di dunia dan masalah manusia. Pavlov lebih tertarik pada fisiologi ketimbang psikologi. Teori belajar Ivan Pavlov. Teori belajar yang pertama ada teori belajar classical conditioning. Teori yang disebutkan barusan merupakan sebuah proses pembelajaran untuk menciptakan respon terkondisi melalui hubungan antara stimulus dan terkondisi dan stimulus netral. Teori conditioning class ini melibatkan interaksi lingkungan. Akan mempelajari dapat terjadi harus atas stimulus netral yang kemudian diikuti oleh refleksi yang terjadi secara alami. Kemudian teori conditioning melibatkan interaksi lingkungan. Agar pembelajaran dapat terjadi harus atas stimulus netral yang kemudian diikuti oleh refleksi yang terjadi secara alami. Dalam ekspresinya, Pavlov menguji teori pada anjing. Pavlov menggunakan suara sebagai stimulus netral, air netral, dan air liur anjing sebagai reaksi alami sebagai respon terhadap makanan. Dengan menghubungkan stimulus netral atau suara dengan stimulus tak terkondisi. Kemudian, hukum-hukum classical conditioning. Yang pertama ada hukum-hukum kesatuan atau law of connectivity. Hukum ini menyatakan bahwa untuk pembelajaran asosiasi terjadi stimulus netral yang awalnya tidak terhubung dengan stimulus yang harus diperkenalkan secara bersama atau mendekati waktu yang sama dengan stimulus yang menciptakan respon. Kemudian hukum-hukum frekuensi atau law of frequency. Ya, hukum ini mengatakan bahwa semakin sering stimulus netral dan stimulus penyetus respon diperkenalkan bersama-sama, semakin kuat asosiasi antara keduanya yang akan terjadi. Kemudian hukum-hukum kuantitatif atau law of intensity. Hukum ini mengacu pada sejauh mana stimulus netral stimulus respon dibawa ke dalam hubungan yang kuat. Kemudian hukum-hukum order, law of order. Hukum ini menggarisbawahi pentingnya urutan stimulus. Pavlov menemukan bahwa stimulus yang menyetuskan respon harus terjadi sebelum stimulus netral. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip classical conditioning.
Berikut penjelasannya. Yang pertama, stimulus awal, yaitu stimulasi alami yang memicu respon refleks atau alami. Contohnya, makanan yang diberikan kepada hewan adalah stimulus awal yang memicu air liur. Kedua, respon awal. Respon alami yang terjadi sebagai hasil dari stimulus awal. Dalam contoh di atas, air liur yang dikeluarkan oleh hewan adalah respon awal terhadap makanan. Ketiga, stimulus netral. Stimulus yang pada awalnya tidak memiliki hubungan dengan respon tertentu. Dalam kelas, ini mungkin berarti stimulus yang tidak memiliki arti khusus bagi siswa. Keempat, asosiasi. Proses pembentukan hubungan antara stimulus netral dengan stimulus awal, sehingga stimulus netral dapat memicu respon yang sama seperti stimulus awal. Kelima, stimulus kondisional. Setelah asosiasi terbentuk, stimulus netral menjadi stimulus kondisional yang dapat memicu respon yang sebelumnya hanya terjadi karena stimulus awal. Ini adalah hasil dari pembelajaran. 6. Respon kondisional. Respon yang dipicu oleh stimulus kondisional setelah asosiasi terbentuk. Respon ini mirip dengan respon awal. Dalam kelas, respon ini dapat berupa reaksi siswa terhadap stimulus tertentu. Selanjutnya adalah penerapan classical conditioning dalam kelas. Dalam konteks ini, stimulus yang semula netral dihubungkan dengan stimulus lain yang secara alami memunculkan respon tertentu. Dengan melibatkan asosiasi ini, tujuannya adalah membentuk respon yang diinginkan terhadap stimulus asalnya. Sebagai contoh, guru dapat menggunakan classical conditioning dengan mengaitkan stimulus yang awalnya netral, seperti bunyi bel, dengan respon positif atau interaktif siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif. Pendekatan ini membantu membentuk hubungan positif antara stimulus pembelajaran dan respon siswa, yaitu teori belajar behaviorisme menurut Skinner. Yang pertama adalah biografi singkat. Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti dari pemikirannya adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Amerika Serikat dan meninggal pada tahun 1990. Ia menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi di bidang psikologi di Universitas Harvard. Teori belajar operant conditioning. Teori ini menyatakan bahwa aspek-aspek lingkungan seperti stimulus, situasi, dan peristiwa berperan sebagai tanda-tanda untuk pemberian respon. Pada dasarnya, teori pengkondisian operan atau operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner bermula dari pemikiran Thorndike di tahun 1911. Skinner mengembangkan teori pengkondisian operan atau operant conditioning melalui penelitian dengan menggunakan seekor tikus. Tikus yang dijadikan bahan penelitian dan percobaan itu diletakkan di dalam sebuah peti yang dinamakan Skinner box atau kotak Skinner. Selanjutnya, yaitu hukum operan conditioning. Teori pengkondisian operan yang dikembangkan oleh Skinner didasari oleh dua hukum operan, yaitu law of operant conditioning adalah adanya perubahan perilaku yang dibarengi dengan stimulus penguat sehingga kekuatan perilaku itu akan meningkat. Perilaku yang diikuti oleh stimulus-stimulus penggugah atau penguat cenderung akan dilakukan kembali pada masa-masa selanjutnya. 2. Law of operant extinction adalah adanya perubahan perilaku yang diperkuat dengan sebuah proses conditioning dan tidak dibarengi dengan stimulus penguat, maka bisa menurunkan kekuatan dari perilaku tersebut. Perilaku yang tidak lagi diikuti oleh stimulus-stimulus penguat cenderung memperkecil kemungkinan untuk dilakukan lagi pada masa-masa mendatang. Yang terakhir adalah prinsip belajar operant conditioning di dalam kelas. Konsekuensi yang menyenangkan pada umumnya disebut reinforcement, sedangkan yang tidak menyenangkan disebut hukuman. Reinforcement sering diartikan sebagai penghargaan. Pada kondisi orang yang salah juga tetap membutuhkan penghargaan, apalagi yang telah melakukan yang baik, bahkan yang terbaik. Selanjutnya yaitu pengaplikasiannya teori pengkondisian operan terhadap kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pembentukan tingkah laku, terdiri dari beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, buatlah tujuan pembelajaran yang jelas agar bisa merancang atau membuat strategi yang efektif dan efisien. Kedua, melihat batas kemampuan siswa dan menentukannya.
Ketiga, memberikan penilaian terhadap respon yang telah diberikan oleh murid serta melihat apakah sudah ada kemajuan pada murid. Keempat, setiap metode pembelajaran harus berdasarkan hasil evaluasi dari kemajuan yang telah dicapai oleh murid. Kelima, alangkah baiknya menggunakan penguatan positif supaya murid ingin melakukan hal yang sama lagi. Keenam, mengadakan program remedial supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan yang terakhir, sebaiknya guru lebih berperan dalam mengembangkan dan menentukan tingkah laku murid. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.